Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Al-Husaini Media Center, media dakwah Pondok Pesantren Al-Husaini dalam program Rohah Ngaji Santai bersama Akhina Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir. Semoga Allah kasih sehat badannya semuanya. Amin. Allah mudahkan daripada urusannya. Amin. Dalam edisi spesial Ramadan di kajian kita di dalam kitab Faidul Mukhtara, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita udah banyak membahas tentang bagaimana taubat itu sendiri, dan kita sudah sampai di poin yang kelima di halaman 411. Di sini dikatakan li taubati surutun khamsah. Jadi untuk li taubati surutul khamsah. Untuk taubat ada 5 syarat. Al-awwal, yang pertama al-iqla'u an-nidzam. Kemudian yang kedua asani an-nadab alaih. Kemudian yang ketiga al-azmu wa tasmimu alla ya'uda ilaih. Kemudian yang keempat wuqu'aha qabla gargara. Kemudian yang kelima wuqu'aha qabla tulu'is syams. Kemudian yang keenam adalah rudduz zulamati ila sahibiha. Ini Habib tolong coba jelaskan, ajarkan kepada kita semua bagaimana syarat seorang ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Sampai kepada syarat diterimanya tobat seorang hamba kepada Allah. Di sini disebutkan li taubah syurutun khamsatun. Tobat itu punya 5 syarat. Tapi yang disebutkan ada 6 syarat tadi. Iya Habib. Jadi 5 syarat ini adalah taubatnya seorang hamba kepada Allah, ditambahkan 1 syarat ketika hamba itu memiliki kaitan dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala di dalam dosanya. Jadi syarat taubat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalankan 5 daripada syarat ini. Yang kepada Allah. Kepada Allah. Seandainya hanya 1 yang dijalankan, taubatnya berarti belum sempurna. Atau yang kita kenal dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Nah, yang pertama di situ disebutkan, jadi ini syarat penentu, Habib. Jadi syarat mutlak kalau pengen tobat sama Allah harus melalui 5 syarat ini. Istilahnya kita akan sampai kepada ampunan. Jadi kan startnya itu di taubat. Iya. Startnya di taubat. Terus track perjalanannya itu adalah 5 syarat ini. Itu yang berkaitan dengan Allah. Iya, berkaitan dengan Allah. 5 syarat ini adalah track perjalanannya. Yang finishnya adalah maghfirah, ampunan Allah. Tidak akan seorang peserta taubat sampai kepada finish kecuali melalui 5 syarat ini. 5 syarat tadi, melalui 5 jalan tadi. Yang pertama adalah al-igla' anid dhanab. Seorang hamba yang ingin bertobat dari dosanya, pertama-tama dia harus membersihkan dirinya secara sempurna daripada dosa yang ia lakukan. Tinggalkan dosa itu. Artinya tinggalkan bukan tinggalkan setengah-setengah. Sekarang saya tinggalkan, nanti seminggu lagi saya lakukan lagi. Kan 1 bulan ini Ramadan saya libur. Saya libur dulu dah buat dosanya. Tapi ntar keluar bulan Ramadan, ada masih keinginan buat ngelakuin lagi. Dia nggak tinggalkan dosanya, berarti ini bukan disebut dengan taubat. Tidak disebut dengan taubat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-mustaghfir minadz dzanab. Wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Jauh lebih parah orang minta ampun sama Allah untuk satu dosa yang ia lakukan. Contoh, dia minta ampun di dalam dosanya berzina. Tadi malam dia berzina, dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan, bukan keinginan. Istighfarnya dia membarengi perbuatannya zina kembali. Jadi dia istighfar astagfirullahaladzim, besok dia zina lagi. Itu Nabi SAW katakan kal mustahzi bi rabbih. Ini berarti dia main-main sama Allah. Dia meremehkan Allah. Menghina Allah ya. Dia menghina Allah. Jadi dia
Kayak ngeledek. Ngeledek. Sekarang lu minta ampun, besok lu lakuin lagi. Nah. Besok minta ampun, lusa lu lakuin lagi. Nah. Gimana mau lu apa? Nah. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Jadi kita benar-benar harus tinggalkan itu dosa. Ya. Tinggalkan dosa. Yang kedua, atani an-nadam alaih bi ayyatahazzan wa yatawajja ala fi'lihi wa yatamanna kaunuhu lam yaf'alhu. Setelah kita tinggalkan dosa itu, dilanjutkan dengan sifat penyesalan yang ada di dalam hati. Jadi kalau istighfarnya hanya di lisan saja, astagfirullahaladzim, tapi hatinya nggak ada penyesalan dari dosa yang dilakukan. Atas dosa yang ia lakukan, ini nggak termasuk taubatan nasuha. Harus ada penyesalan di dalam hatinya, sekiranya akan timbul angan-angan di dalam hatinya bahwa saya tidak ingin lagi melakukan hal tersebut. Itu jadi istilahnya ukuran, dobit, ukuran seorang hamba memiliki penyesalan di dalam hati itu adalah seakan-akan ada rasa di dalam hatinya, saya tidak akan lagi kembali kepada dosa tersebut. Itu syarat yang kedua. Wajib. Wajib dia punya rasa penyesalan di dalam hatinya. Nah, kemudian dijelaskan juga fala yasihun nadam li idrarihi bi badani. Kapoklah bahasa kita. Nyeselnya ini kapok. Enggak sah seandainya kapoknya itu karena ada sesuatu bahaya yang menimpanya. Contoh, Bib. Minum khamr itu kan haram. Orang minum khamr sampai dia kena penyakit. Kena penyakit ginjal. Dia kena penyakit apa misalkan rada-rada sedeng atau bagaimana gara-gara dia minum khamr. Dia tinggalkan itu khamr, kemudian ada rasa nyesel minum khamr. Nyeselnya bukan karena dosanya. Dia nyesel karena penyakit. Saya sudah kena ginjal nih. Aduh, saya sudah kena ini nih. Misalkan kalau orang yang suka berzina sudah terjangkit penyakit AIDS. Wah, saya udah kena HIV ini, udah dah, stop dah. Saya nggak mau zina lagi dah. Jadi nyeselnya itu bukan karena dosanya. Karena penyakit. Nah, ini nggak sah, ini penyesalan. Nggak dianggap sebagai penyesalan di sisi Allah, yang itu termasuk syarat taubat yang kedua. Syarat taubat yang ketiga, al-azm wa tasmim ala alla ya'uda ilaihi ma'asya kama la ya'udul laban ila dhara. Syarat yang ketiga, dia memiliki tekad yang kuat, memiliki keinginan yang kuat di dalam hati, supaya gimana caranya saya akan berusaha, saya nggak bakal kembali lagi kepada dosa yang saya lakukan. Sampai-sampai diumpamakan usaha tersebut, itu bagaikan susu yang sudah keluar dari puting seorang ibu, gak mungkin kembali lagi. Gak mungkin. Itu usaha seorang ketika memiliki keinginan yang kuat untuk meninggalkan dosa. Ini kita nggak bicara ini, Bib, ya. Kita nggak bicara terus, Bib, kalau misalkan anak kejeblos lagi. Anak sudah tobat, tapi masuk lagi. Kita nggak bicara itu. Kita bicara syarat taubat nasuha itu seperti apa. Sebenar-benarnya tobat. Lalui dulu track yang 5 ini, sampai finish dulu. Nanti kalau masuk ke dalam lubang yang sama, masuk ke dalam jurang yang sama, balik lagi ikut start. Mulai start lagi. Tapi jangan baru 1, 2, kemudian dia nggak mau selesaikan tobatnya kepada Allah. Harus dia selesaikan. Yang insya Allah Habib Umar bin Hafid, beliau pernah mengatakan, kalian yang sudah tobat, capek dengan tobatnya kalian. Habis tobat saya balik lagi. Habis tobat saya maksiat lagi. Habib Umar bilang, terus minta ampun. Meskipun dalam 1 hari kalian harus bertobat kepada Allah 100.000 kali, bertobat kepada Allah 100.000 kali. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kalian, sampai kalian dibersihkan diri kalian dari dosa sedikit pun. Allah yang kasih kekuatan buat dia ninggalin dosa. Jadi tugas kita ngejalanin, Habib. Tugas kita ngejalanin dulu. Jadi kita nggak bicara kita jeblos lagi. Tapi syarat tobatnya seperti ini. Gitu. Jadi supaya orang itu nggak main-main sama tobat, Bib. Pantas kalau misalkan Rabi'ah Adawiyah, seorang wali dari golongan perempuan, beliau mengatakan, istighfaruna yahtaj ilal istighfar, katanya. Istighfarnya kita ini butuh terhadap istighfar lagi. Karena istighfarnya masih kagak serius. Mulut astagfirullah, hati masih pengen lagi ngelakuin. Nah, itu makanya istighfarnya kita ini butuh istighfar lagi. Karena kita main-main ngejek Allah di dalam istighfar kita. Itu tadi syarat yang ketiga. Kita lanjut ke syarat yang keempat, yaitu wugu'uha
Ay at-taubah qablal ghargharah. Taubat ini syaratnya sebelum ruh kita sampai di kerongkongan. Jadi nanti ketika ruh dicabut sama Allah, Habib, Naam. ruh itu sudah sampai di kerongkongan, Allah akan perlihatkan nasib seorang hamba. Iya. Seandainya dia termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berarti surga. Naam. Seandainya dia termasuk orang-orang yang dalam keadaan su'ul khatimah, Naam. berarti neraka. Naam. Dan pada saat itulah taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Kalau ruh udah sampai kerongkongan. Kalau ruh sudah sampai di kerongkongan dan ternyata hamba tersebut dia melihat nasibnya adalah neraka jahanam, di dalam Al-Quran dijelaskan dia akan mengatakan kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, bisakah kau tunda dulu daripada ajalku ini? Aku akan saleh, aku akan taubat, aku akan sedekah, aku akan ibadah ya Allah. Tapi Allah jawab di lanjutan ayatnya, idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kamu sudah datang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Maju salah, mundur salah. Makanya itu kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, kok belum lagi tak kunjung datang tobat kepadanya, berarti silahkan nikmati nasibmu di akhirat, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh taubat. Tadi yang kemarin saya sampaikan itu, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta sama hamba-hambanya yang bertaubat. Tafsir daripada tawwabin itu bukan hanya bertaubat. Ai kathirut taubah. Banyak bertaubat. Jadi dosa, obat lagi. Dosa, taubat lagi. Terus dia sadari kesalahannya. Kapan waktu Allah cabut, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang keempat, ketika dosa taubat kita ingin diterima sama Allah Subhanahu wa taala, itu adanya taubat tersebut sebelum ruh sampai di kerongkongan. Nah, itu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, wuqu'uha qabla tulu'i syams min maghribiha, sebelum hari kiamat terjadi. Jadi kalau hari kiamat sudah terjadi, udah nggak bisa lagi tobat kepada Allah. Jadi ada waktu kontrak manusia dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perihal taubat. Jadi kalau ruh sudah sampai kerongkongan atau hari kiamat sudah terjadi, kontraknya habis. Nggak bisa lagi kita kerja taubat sama Allah. Taubat sudah ditutup, ampunan sudah ditutup, maka itulah nasib seorang hamba. Makanya kita manfaatkan sebaik-baik mungkin waktu yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan, itu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah yang 5 sebelum yang datang yang 5. Salah satunya adalah hayatuka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Mumpung masih hidup, selesaikan urusan sama Allah, urusan sama manusia. Nah, itu 5 syarat kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Al-igla anidhanab, tinggalkan. Yang kedua an-nadam, adanya penyesalan. Kemudian yang ketiga adalah tasmim, al-azam, punya keinginan kuat. Yang keempat, sebelum ruh sampai di kerongkongan. Yang kelima, sebelum kiamat terjadi. Dan yang terakhir ditambahkan satu, ketika kita punya dosa sama manusia. Nah, dosa sama manusia ini yang susah, Bib. Dosa sama Allah, Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Tapi dosa sama manusia, kita harus minta maaf sama manusia. Allah nggak ikut campur di dalam hal ini. Nggak bisa kita minta ampun sama Allah gitu. Nggak bisa kita minta ampun sama Allah, sedangkan dosa kita sama makhluknya Allah. Kita zalim sama makhluknya Allah. Kamu minta maaf sama dia. Karena sudah ada hak. Allah adil. Makanya banyak nanti di hari kiamat, dia datang bawa amal soleh, bawa pahala banyak sekali. Tapi ternyata ini orang jadi muflis, jadi orang yang bangkrut, orang yang rugi. Kenapa? Dia datang bawa amal soleh banyak, bawa pahala banyak. Begitu sampai di persidangan Allah, datang fulan. Ya Rab, fulan fa'ala kadha. Ya Allah, dia mendolimi saya seperti ini. Diambil hasanatnya, diberikan kepada fulan tadi.
Datang lagi satu, ya Rob, dia zalim saya, dia ambil hak saya, dia ambil harta saya, dia ambil hasanatnya. Banyak fulan datang sampai habis pahalanya diambil sama orang-orang. Makanya yang suka kita dengar itu ada hablun minallah, ada hablun minan nas. Hubungan itu, sosial itu bukan sama Allah doang. Sama manusia juga kamu harus perhatikan. Dimana ketika hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia tidak baik, itu bukan menjadi penentu baiknya seorang hamba nanti di hari kiamat. Nah, jadi yang punya utang sama manusia, minta maaf. Datang. Di sini disebutkan tahsilul bara'ah minhu. Kalau kita punya utang, kita punya hak kisos misalkan, hak hukuman, kita harus kembalikan. Gak bisa dikembalikan, datang ke orangnya minta dibebaskan. Minta dibebaskan, saya minta maafnya, saya minta selesainya, saya minta ridhonya. Kemudian kalau kita pernah mencuri, harus dikembalikan barangnya. Nah, seperti itu. Orangnya sudah meninggal, ke anak ahli warisnya. Ahli warisnya meninggal, ke cucunya. Cucunya meninggal, kita nggak temuin keluarganya, kita kasih ke hukumah, kita kasih ke pemerintah. Ini saya pengen sedekah, ini saya pengen mengembalikan utang saya kepada fulan, saya niati pahalanya, saya niati hak ini kembali kepada dia. Disalurkan kepada orang fakir misalkan. Artinya untuk kita minta, artinya kalau ada dosa antar sesama manusia, bisa dengan cara kita minta keredoannya, kebebasannya. Yang pertama kembalikan haknya. Kalau nggak bisa, baru yang kedua minta kita minta keridhoannya. keredoannya. Nggak bisa minta keridhoannya, kita bersedekah, pahalanya kita niatin buat dia. Supaya nanti pas di akhirat dia mau nuntut pahala kita sudah bayar duluan di dunia pahalanya. Pahalanya udah ada. Pahalanya sudah kita bayar duluan di dunia. Seperti itu. Jadi ini Bib ya, 5 syarat yang mana seorang kalau kita pengen bertobat harus memenuhi daripada 5 syarat ini yang tadi dijelaskan daripada Al-Habib Bagir. Tambah 1 syarat kalau berkaitan dengan manusia. Artinya 6 syarat ini ya berkaitan dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taubat kita dengan sama manusia. Artinya sudah gamblang sekali dalam beberapa pertemuan, mungkin sekitar 3 pertemuan kita di dalam membahas tentang taubat ini. Yang mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita sehingga kita bisa melakukan ya daripada taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ya, sebagaimana tadi beliau katakan sebagai taubatan nasuha. Mungkin ini saja pertemuan kita pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.